Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bertemu lagi anak-anak dengan Bapak tentunya dalam mata pelajaran Penjaskes. Tentunya kita belajar daring atau PJJ atau istilahnya BDR, belajar di rumah ya, karena kita masih dalam suasana pandemi. Untuk pertemuan kali ini kita membahas materi bola besar, yang mana waktu perkenalan di bab awal, bola besar itu dibagi menjadi 3, ada sepak bola, ada bola voli dan basket. Nah, kita mulai dari permainan sepak bola. Ya, kita mulai dari sepak bola terlebih dahulu, di mana sepak bola ini akan Bapak bagi ke dalam 2 pertemuan. Pertemuan yang pertama yakni kita membahas sejarah, dan yang kedua nanti kita bahas peraturan permainannya. Karena kita tidak langsung praktik, maka dari setiap pertemuan akan Bapak masukkan materi kebugaran jasmani. Tujuannya untuk kalian supaya berolahraga terus. Jadi antara keduanya, materi wajibnya sepak bola dan materi tambahannya kebugaran jasmani itu semua harap dilaksanakan. Sejarah singkat permainan sepak bola. Sejarah sepak bola dimulai sejak abad kedua dan ketiga sebelum Masehi di Cina. Tepatnya di masa dinasti Han. Pada waktu itu, konon masyarakat menggiring bola menggunakan kulit untuk kemudian menendangnya. Kulit apa yang dipakai? Kurang tahu juga. Kejaring kecil. Permainan sejenis juga pernah dimainkan di Jepang dengan sebutan kemari. Sedangkan di negara Italia, permainan mendang dan menggiring bola juga mulai digemari terutama pada abad ke-16. Pada intinya setiap negara sebetulnya permainan sepak bola itu sudah bermunculan dengan berbagai macam gaya dan bahan yang digunakan. Nah, pengenalan sepak bola modern itu awalnya berkembang di negara Inggris dan banyak digemari oleh penduduknya. Dalam beberapa kompetisi yang diadakan, permainan ini banyak menimbulkan kekerasan. Nah, jadi olahraga sepak bola modern itu terbentuknya di Inggris dan dulu banyak sekali yang menyebabkan cedera. Maka di sanalah terbentuknya aturan-aturan sepak bola. Karena dimulai dari hal-hal yang pengalaman yang banyak cedera. Dan di Inggris pula juga pada tahun 1365 Raja Edward yang ketiga pernah melarang olahraga ini dimainkan, ya, karena banyak sekali pelanggaran atau korban. Pada tahun 1815 terjadi sebuah perkembangan pesat yang menyebabkan olahraga sepak bola mulai terkenal di lingkungan universitas dan sekolah. Tahun 18-an, sepak bola modern terlahir kembali di Fremsun pada tahun 1863. Ketika saat itu di sebelah itu 11 sekolah dan klub berkumpul untuk merumuskan aturan baku dalam permainan sepak bola. Jadi makin ke sini aturan itu dibuat makin modern. Berikutnya, selama tahun 18 atau 1800-an, olahraga tersebut dibawa dan disebarkan oleh para pelaut, pedagang, tentara Inggris ke seluruh penjuru dunia. Sama halnya ketika masuk ke Indonesia itu pada zaman dulu dikenalkan oleh para pedagang dari negeri luar. Pada tahun 1904, Asosiasi Tertinggi Sepak Bola atau FIFA dunia yang mewadahi sepak bola FIFA terbentuk pada awal tahun 1900-an. Berbagai kompetisi sepak bola telah digelar di berbagai negara. Berikutnya sejarah sepak bola di Indonesia. Bangsa Indonesia mulai mengenal permainan sepak bola pada zaman penjajahan Belanda. Bisa jadi dulu itu dibawa oleh Belanda. Karena tujuan Belanda menjajah Indonesia ya tiada lain ingin atau dalam politik berdagang ini merampas kekayaan. Karena kita tahu di Indonesia sangat subur sekali akan rempah-rempah.
seiringnya waktu sambil menjajah, Belanda pun membawa berbagai macam budaya mereka, termasuk mungkin sepak bola. Bisa jadi dibawa juga oleh Belanda. Pada tanggal 19 April 1930 dibentuklah organisasi pelopor sepak bola tanah air yang bernama Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia atau disingkat dengan PSSI. Jadi PSSI itu terbentuk 19 April 1930. Organisasi yang didirikan di Yogyakarta ini awalnya diketuai oleh Suratin, ya, yang dikenal sebagai Bapak Pelopor Sepak Bola Indonesia. Makanya ada istilah Piala Suratin, karena ya, beliau dianggap yang mencetuskan persepak bolaan di Indonesia. Nah, itu anak-anak untuk sekilas tentang sejarah sepak bola. Adapun ini sangat singkat sekali. Adapun selebihnya silakan cari sumber yang lain dengan cara membaca. Jangan lupa selalu membaca, ya, karena buku itu adalah jendela dunia. Berikutnya tugas yang harus kalian kerjakan, ya, yang pertama kerjakan dan praktekkan perintah di bawah ini di buku catatan penjas kamu, ya. Pertama, kata perintahnya dikerjakan di buku penjas kamu. Yang nomor 1, dari manakah permainan sepak bola berasal? Perbedaan sepak bola, tuliskan 3, jelaskan kronologis. Nah, yang kelima ini menyambung tadi yang pertama adalah tambahan kebugaran jasmani selalu disisipkan supaya kalian selalu berolahraga. Lakukan gerakan sit up selama 30 detik, catat hasilnya di buku. Lakukan pemanasan terlebih dahulu sebelum olahraga. Nah, setelah kalian mencatat jawaban-jawaban di buku kalian, nah, kaitannya dengan e-learning adalah jawablah pertanyaan ini di bagian tugas aplikasi e-learning kalian. Nah, artinya kalian mencatat 2. Di buku catatan kalian pun mencatat jawaban ini dari kelima soal ini. Dan di tugas di bagian tugas di aplikasi e-learning kalian buka aplikasi e-learning, di sana ada bagian tugas. Nah, ketika guru penjas memberikan tugasnya di sana, kamu catat, ya. Kamu catat tugasnya yang nomor 1 sampai nomor 5 kamu catat di sana. Di sana sudah ada wordnya, kamu tinggal ketik saja. Ya, jadi 2 di buku catatan, ya. Di aplikasi e-learning juga, iya. Di bagian tugas, ingat, ya. Mungkin jelas anak-anak, ya. Mudah-mudahan tidak menyulitkan dan tidak ada pertanyaan. Itu anak-anak materi untuk hari ini. Mudah-mudahan kita semua selalu diberi kesehatan. Jaga kesehatan selalu. Gunakan protokol kesehatan. Selalu berolahraga di rumah. Dan berdoa terus semoga corona cepat minggat. Amin. Sekian dan terima kasih dari Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga.